Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas satu saham yang di-request oleh teman-teman. Ini merupakan saham yang bisa terbilang cukup unik. Ketika saya mengatakan unik, itu berarti bisnisnya itu jarang saya lihat ya. Seperti MDKI yang memproduksi kalsium karbit, lalu ada lagi perusahaan-perusahaan lainnya yang juga cukup unik. Kali ini juga perusahaannya juga cukup unik, karena mereka menyediakan solusi pembayaran digital yang cukup maju, yang menjadi kebutuhan dari banyak merchant atau pedagang yang membutuhkan solusi pembayaran yang cukup praktis ya. Kita akan membahas Cashless Worldwide Indonesia Tbk dengan kode emiten CASH atau kita panggil aja Cash. Dari namanya kita udah tahu mereka bergerak di bidang pembayaran cash digital. Yuk mari kita kenalan dulu dengan perusahaan yang satu ini. Pertama kita lihat dulu dari sejarahnya yang masih baru, berdiri sejak tahun 2015 dan beroperasi mulai September 2016. Dengan merek Cashless, merupakan perusahaan teknologi finansial pembayaran yang menyediakan solusi untuk merchant dan menawarkan nilai lebih agar pemilik usaha dapat mengatur dan menumbuhkan bisnisnya ya. Menciptakan sistem payment gateway yang dilengkapi dengan penerimaan pembayaran menggunakan kartu, baik kartu kredit atau kartu debit, berbasis aplikasi pada smartphone ya, mau Android atau iOS yang dihubungkan dengan card reader melalui Bluetooth. Selain dapat menerima kartu, juga dapat menerima metode pembayaran digital lainnya seperti pembayaran QRIS, cash resting, atau untuk pembayaran e-commerce dan pembayaran virtual account ya. Mengembangkan fitur POS dan back office reporting kepada merchant sebagai komitmen Cashless untuk mempermudah merchant dalam mengatur dan meningkatkan bisnisnya. Dalam hal ini sistem dalam memonitor semua transaksi di Play Store juga ada. Cashless MPOS. Dan juga untuk produk-produk lainnya seperti printer untuk print receipt dan nota ya. Dan cara kerjanya juga kita lihat bisa di sini ya, bisa download di cara bergabungnya di aplikasi Cashless di App Store maupun Play Store. Dan juga cara menggunakannya juga ada di sini ya. Lalu yang terakhir kita juga akan melihat berapa MCR ya. Itu MCR itu adalah Merchant Discount Rate MDR, Merchant Discount Rate yang terjangkau. Ini bagi merchant ya. Jadi biasanya kan kalau merchant atau pedagang yang sudah memakai jasa daripada Cashless ini akan dikenakan biaya MDR rate sekian persen ya untuk setiap transaksi yang terjadi menggunakan jasa mereka. Ya, jadi ada biayanya pastinya ya. Tetapi kelebihannya apa teman-teman ya? Ya, nih kalau misalnya pembayaran ini misalnya dari ShopeePay atau dari Kredivo, OVO itu ada promo, mereka bisa menggunakan promo daripada penyedia layanan ini ya. Itu jadi bisa dibilang win-win game. Semuanya juga pasti dapat untung sih. So, kalau lihat dari case ini bisnisnya sih ya, lihat dari banyak perusahaan-perusahaan yang memakai sistem ini juga seharusnya oke-oke aja ya. Prospeknya cukup cerah. Tetapi dari statistiknya masih membukukan kerugian dan mereka belum update kuartal pertama tahun 2022. Saya juga merasa ini masih kurang bagus sih. Pertama kita lihat dulu prospeknya sih bagus, cuman ya laporan keuangannya belum membuktikan terlalu jelas. Kita lihat dulu pemegang sahamnya, masyarakat memegang sekitar 50,1882%. Ini kurang bagus sih. Porsi masyarakatnya terlalu besar, melebihi 50%. Lalu ada Hasim Sutiono dengan porsi 14,4286%. Ya, mereka IPO tahun 2020. Dan juga ada aksi koperasi beberapa diantaranya waran juga yang udah dilakukan. Selanjutnya kita lihat dari pemegang sahamnya Hasim Sutiono, di sini sih nggak ada masalah-masalah sih. Jadi aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat fundamental di statistik. Profitnya minus, PR-nya pasti minus, dengan margin juga pasti minus, nggak banyak yang bisa dilihat. Selanjutnya quick ratio-nya 156%, ini bagus sih. Lalu untuk turnover hari ini sebesar 33 juta rupiah. Sepi banget, meskipun porsi publiknya sangat besar, tapi ya transaksinya sangat sepi. Karena juga market cap perusahaan ini juga cuma 239 miliar rupiah. Jadi cukup kecil. Jadi kalau teman-teman yang request cash ini menanyakan apakah cash ini layak untuk diinvestasikan, saya bisa katakan masih belum ya, karena dari PR-nya juga sudah kurang oke, PR-nya masih minus. Liquidity oke, cuman PR-nya masih kurang bagus.
Sisanya pemegang saham juga masih kurang bagus karena porsi masyarakatnya besar dan turnover-nya juga sangat sepi. Cuman yang paling penting yakni pair dan liquidity-nya nggak lengkap ya. Liquidity oke, cuman pair-nya kurang oke. Jadi belum lolos kriteria saham yang layak investasi bagi saya. Demikian pembahasan tentang cash yang bergerak di bidang pembayaran digital yang sangat maju dan menjadi solusi daripada banyak perusahaan. Dan juga sekarang juga masih rugi perusahaannya, jadi semoga cepat laba. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.